فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang lelaki pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Bagaimana ucapanmu tentang seorang lelaki yang mencintai satu kaum tetapi belum mampu mengejar mereka? Di dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Hibban, wala yastati'u ay ya'mala bi amalihim, dia belum sanggup untuk beramal seperti amalan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalimat yang mulia ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang bersama siapa yang dia cintai. Itu adalah kabar gembira untuk umat ini. Suatu keagungan dan kemuliaan untuk mereka, di mana mereka bisa mencapai derajat yang tinggi, kedudukan yang mulia dengan memperbaiki kecintaannya kepada siapa yang telah meraih kedudukan yang tinggi dan mulia di tengah umat ini. Karena itu di dalam hadits yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Al-mar'u ma'a man ahabba," seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka Anas sangat bergembira dengan hal tersebut sampai beliau berkata, "Tidak pernah saya bergembira di dalam hidup saya seperti kegembiraan saya ketika masuk Islam dan kegembiraan saya ketika mendengar hadits ini." Maka saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, kepada Uthman, dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun saya tidak beramal dengan amalan mereka. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, merupakan titik kesepakatan di tengah umat ini bahwa manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah panutan orang-orang yang bertakwa dan mereka adalah kepala para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu telah dijadikan barometer keimanan yang benar
adalah seperti keimanan mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka sungguh berada di atas hidayah dan telah dijadikan mengikuti jalan mereka dan petunjuk mereka itu adalah jalan lurus dan ciri keselamatan. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada ar-rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipastikan Allah meridai mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, juga siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan benar, dengan lurus dan dengan kepastian, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap para sahabat yang membaiat engkau di bawah pohon, dan Allah telah mengetahui isi hati mereka yang baik. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Karena itulah dari jalan yang paling mudah seseorang itu untuk meraih kedudukan yang tinggi, dia mencintai para nabi Allah Subhanahu wa taala dan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi kecintaan kepada para sahabat itu ada jalannya, dan jalan ini hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan seorang mempelajarinya. Karena itu disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana di dalam riwayat Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Malik rahimahullah, kanu yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimunahum as-surata minal Quran. Adalah mereka para ulama itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan setelahnya, mereka mengajari anak-anak mereka bagaimana cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka ajari anak-anaknya seperti itu sebagaimana mereka mengajarinya sebuah surah dari Al-Quran. Ini adalah hal yang tertanam di tengah umat Islam dan merupakan salah satu pelajaran penting di dalam hal tersebut. Karena itu jalan agar seorang itu dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kelak di kemudian hari. Yang pertama adalah dia cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kepada mereka itu adalah kecintaan yang merupakan bagian dari kecintaan terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai para sahabat kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali dia adalah seorang yang munafik. Kemudian yang kedua, dari jalan supaya dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti petunjuk mereka, mengikuti jejak mereka, karena pada langkah dan jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disitulah kebaikan. Telah disebutkan ayat bahwa keimanan seperti keimanan mereka itu barometer keimanan yang benar, dan telah disebutkan ayat ancaman siapa yang keluar dari jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid."
Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Karena itu hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan berpegang dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Dan itu adalah gambaran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 tokoh dan 4 orang yang merupakan pendahulu dan pokok di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara jalan supaya berkumpul dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu membela mereka dan selalu menjaga kedudukan dan kehormatan mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keutamaan dan kemuliaan mereka di dalam Al-Qur'an, dan telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai keutamaan dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari jalan tersebut adalah seorang banyak membaca dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hanya dinukil melalui jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita membaca buku-buku yang memuat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah, maupun buku-buku hadits yang lainnya, selalu kita ketemukan hadits itu melalui jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari jalan untuk mencintai mereka, seorang banyak mempelajari buku-buku akidah ahli sunnah wal jamaah, karena di buku-buku itu pasti diterangkan tentang kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mencintai mereka. Kemudian dari jalannya seorang itu selalu banyak membaca dari hari-hari kehidupan para sahabat, dari biografi mereka yang indah, sehingga mengambil pelajaran-pelajaran di dalam kehidupannya. Dan dari jalannya juga seorang banyak membaca dari buku-buku yang menulis tentang fadailus sahabah, tentang fadilah dan keutamaan para sahabat. Dan itu ada di buku-buku hadits seperti di Sahih Muslim dan selainnya, dan ditulis tulisan khusus tentang hal tersebut. Imam Ahmad mempunyai kitab judulnya Fadailus Sahabah, demikian pula Imam Ad-Daraqutni, Imam An-Nasai dan selainnya dari para ulama. Karena itulah siapa yang cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tampak hal tersebut di dalam kehidupannya dan tampak hal tersebut di dalam perilaku dan perbuatannya. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wal hikmah wa nafa'ani wa iyyakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku, jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Andai kata salah seorang di antara kalian punya emas seberat gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, maka hal tersebut tidak akan mencapai 1 mud dari amalan para sahabat, tidak pula mencapai setengahnya. 1 mud 2 telapak tangan orang biasa. Amalan sedemikian besar, berinfak 1 gunung emas, tidak akan mungkin mencapai dari amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah memiliki berbagai sebab yang menjadikan amalan mereka berlipat ganda dan amalan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan mereka yang perlu kita pelajari, perlu kita mengikuti dari jejak mereka. Wa man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali.
Bagaimana saya bisa melihat orang yang berjalan indah sepertimu? Engkau berjalan pelan-pelan, tetapi sampaimu adalah yang paling pertama. Itulah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini kita dilarang untuk mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun, dan telah disepakati oleh para ulama bahawa siapa yang mencela seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena agama mereka, maka dia dihukumi sebagai murtad, keluar daripada Islam. Adapun kalau dia cela seorang sahabat karena kedengkian, maka itu adalah dosa yang sangat besar yang ditanggung oleh seseorang terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melaknat kaum Syiah Rafidah yang terus mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghinakan mereka. Dan orang-orang Syiah ini orang-orang yang menampilkan seakan-akan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah para pendusta, orang-orang yang sebenarnya mencela dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencela dari Ahlul Bait. Karena itu jangan tertipu dengan keberadaan orang-orang Syiah dengan slogan-slogan yang keluar dari mereka, walaupun menampilkan kebersamaan, cinta kepada negerinya, cinta kepada orang-orang, tapi hakikatnya di buku-buku mereka orang-orang yang menghendaki kerusakan di tengah manusia, tidak mengakui seorang pemimpin pun di atas muka bumi ini selain daripada imam 12-nya, dan mereka selalu meyakini bolehnya melakukan kudeta terhadap pemerintah dimanapun di atas muka bumi ini. Dan itu semuanya adalah dari kedustaan dan dari kebohongan orang-orang Syiah yang berada di buku-buku mereka yang selalu mereka sembunyikan. Dan mereka apabila berdusta, mereka meyakini bahawa mereka dapat pahala di dalam hal tersebut. Karena itulah umat Islam rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya selalu kita ingat dan selalu kita suarakan, dan selalu kita saling mengajarkannya, saling memperingatkannya, menyebutkannya, memperindah akan hal tersebut di tengah manusia, karena itu adalah sumber kebaikan di tengah umat ini. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.